Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin, Sayyidina wa maulana Muhammadin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, Muhammadun musyabihil wal ikram, ya wal jalil wal ikram. Wa tahirin wal mujahidin amma ba'du. Ibadullah wa ittaqullah. Bersyukur kita kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin atas segala karunia, limpahan rahmah dan hidayahnya, serta dengan izin dan ridhonya juga kita dapat menjalankan amanahnya, beramal dan beribadah zahir batin dunia dan akhirat. Bersalam kita tidak akan pernah kita lupakan. Marilah sama-sama kita panjatkan kepada junjungan kita Nabi Allah, Nabiul Akhirul Zaman, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Atasnya kalimahnya dengan kita kalamkan dan membaca Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi Sayyidina Muhammad. Alhamdulillah para jemaah sekalian, bertemu lagi dengan saya Guru Mursyid Syekh Nur Muhammad Buya Irwan Maulana Al-Khalidi dalam makom majelis zikir Ma'rifatullah dalam channel kesayangan kita, channel Kupas Tuntas Buya Pasaman Timur, yang insya Allah selalu berbagi wawasan dan ilmu pengetahuan. Semoga bermanfaat buat kita semua. Dalam rangka meningkatkan ilmu, derajat, iman dan takwa kita kepada Allah, tentunya kita harus belajar mengkaji daripada pokok ajaran, yaitu ilmu tauhid. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah, kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah. Berbicara tentang bertauhid kepada Allah, ada beberapa hal yang sangat menentukan dalam diri kita. Yang pertama adalah mengenal kodrat-kodrat sifat dan zat Allah dalam diri, yang mana kodrat tersebut adalah sebagai wadah bagi diri yang tidak bersekutu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Mempertemukan kodrat ketuhanan dan kodrat keumatan Allah dalam diri dibutuhkan pengalaman dan pengetahuan tauhid yang sangat rapi. Tidak semua orang mampu mengendalikan kodrat-kodrat tersebut apabila dia tidak di bawah bimbingan seorang mursyid. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah, kalau kita ingin meningkatkan tauhid kita kepada Allah, terlebih dahulu kita harus wajib mengenal hakikat-hakikat ketuhanan dalam diri. Ketuhanan hakikat-hakikat diri yang bersifat umat dan bersifat Tuhan dalam melaksanakan marifat mukasyafah
menyaksikan pertemuan antara kodratnya dengan wujudnya, menyembah dalam berkata waz-zahiru wal batin, sifat zahir yang dimunculkan untuk kodrat menyembah adalah wujud daripada asal batin. Ini harus dikaji. Kalau zahir ini masih zahir yang nampak, bukan zahir yang berkodrat batin, berarti kajian kita belum sampai ke kehendak yang dimaksud oleh Allah. Man arafa nafsahu waqad arafa rabbahu. Mengenal diriku, rabbahu, ingat, menuju ketuhananku. Man arafa nafsahu, barang siapa yang mengenal diriku, waqad arafa rabbahu, maka dia akan mengenal ketuhananku. Di sini butuh pengenalan yang lebih dalam. Kebiasaan bermakrifat dalam ilmu kebatinan mohon diistirahatkan dulu pengalaman yang sudah-sudah. Kenapa saya bilang begitu? Kita menuju alam tak berdaya, yaitu berkodratnya Allah pada diri. Itulah yang membuat kita tidak berdaya. Bagaimana bisa makrifat kita berjalan? Makanya makom yang harus kita pegang adalah tajalli saksi bagi diri. Jamaah yang dirahmati Allah, untuk mendapatkan makom-makom tersebut, kita harus memenuhi akad-akad ketuhanan dalam diri. Apa akad ketuhanan dalam diri yang dimaksud? Yaitu pertama, hati nurani kita. Bertuhan kepada Allah, mengkaji ketuhanan Allah pada diri, kodrat-kodrat Allah pada diri yang akan menjadi alam penyembahan, yang akan menjadi kodrat penyembahan, dibutuhkan hati nurani yang sangat dalam. Hati nurani yang sangat dalam, yang tidak disebabkan oleh sesuatu dalam berkeinginan kepada Allah. Yang kedua, jiwa bertuhan. Jangan nanti kita senang mengamalkan apa yang dipelajari, tapi hati kita tidak terpaut kepada Allah. Hati kita tidak mencintai Allah. Hati kita tidak merindukan Allah. Hati kita tidak butuh Allah. Bagaimana bisa Allah membuka atau mengijabah amalannya? Maka kembali kita menenangkan diri kembali, rasakan apakah bertuhan ini sudah kebutuhan atau keingintahuan. Apakah hati kita sudah butuh Tuhan atau ingin tahu saja? Coba kembali kita telepati diri kita lagi. Apakah memang kita adalah sosok umat yang butuh Tuhan? Tanpa Tuhan hati ini tidak tenang. Tanpa Tuhan hati hidup tidak ada. Tanpa Tuhan nilai diri tidak ada. Tanpa Tuhan semua perbuatan ibadah sia-sia. Tanpa Tuhan semua amal itu sia-sia. Sehingga gejolak hati sangat ingin mendapatkan Tuhan. Yang tidak bertuhan beribadah hanyalah makhluk yang tidak dihalalkan Allah untuk menginjak masjid. Kalau hanya sekadar punya tubuh dan bernyawa, itu semua makhluk juga punya. Tapi dalam nyawa ada batin, dalam batin ada Tuhan. Tidak semua makhluk yang punya itu. Makanya hadirin, kalau kita belajar ilmu tauhid, jauh kita dari segala yang mempersekutukan. Kita terhindar dari segala yang menyekutukan Allah. Kita terhindar dari segala yang dihalalkan menuju Allah. Kadang-kadang ada sebagian orang
Dengan dia menunaikan kewajiban, dia telah merasa menunaikan yang wajib. Ini bisa membuat suatu kerugian besar. Kewajiban untuk melaksanakan yang wajib, bukan melaksanakan kewajiban tanpa kenal yang wajib. Nah, kembali kita kepada hakikat bertuhan tadi. Banyak saudara-saudara kita memiliki pengalaman berguru. Kalau cerita ma'rifat, cerita bagaimana kodrat Allah, bagaimana kekuatan Allah, mengatakan semuanya Allah, tapi hatinya tidak terpaut kepada Allah. Kenapa? Karena dia belajar ma'rifat. Kalau ma'rifat itu pengenalan, ma'rifah, bukan suatu penglihatan. Mendapatkan kebenaran tauhid kepada Allah, benar-benar kita harus memiliki guru yang tauhid. Mursidnya benar-benar mursid tauhid. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah. Sebetulnya belajar tauhid ini, mulai tauhid kasyaf, mulai daripada tauhid zuhudiyah, sampai kepada tauhid ilahiyah, tauhid ghaibiyah, tauhid siriyah, itu membutuhkan hati nurani, perasaan dan cinta kasih kita kepada Allah. Kebutuhan bertuhan sangat menentukan belajar ilmu tauhid, bukan gagah-gagahan. Kenapa? Setiap orang yang belajar ilmu tauhid adalah orang yang membuka kealiman dirinya. Kealiman diri inilah yang harus diturunkan berkodrat ulama, sehingga menjadi alim ulama yang benar-benar bertauhid kepada Allah. Bukan hanya menggambar-gamburkan kekayaan Allah, kebesaran Allah, kekuatan Allah, tetapi tidak membawa kepada kedekatan kepada Allah. Tidak membimbing seseorang kepada Allah, tidak menuntun seseorang kepada Allah. Diberikan kekayaan amalan tanpa kodrat, sia-sia umur, habis ilmu binasa. Semuanya jatuh kenangan tiada berharga. Kenangan yang tidak berharga adalah cerita Tuhan yang tidak berasa dan menikmati, dan tidak mengalami apa-apa. Tidak mampu bertajali dalam batinnya kepada Allah, tapi ceritanya melebihi tajali batin. Inilah yang harus diwaspadai oleh umat yang sedang belajar. Apabila seorang guru mampu menunjukkan hakikat dan mempertemukan kamu dengan Allah di dalam dirimu sendiri, ini baru dikatakan guru. Jangan hanya menyampaikan tapi tidak bisa membawa. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah, kalau memang kita sudah ingin belajar bertauhid kepada Allah, pastilah kita menjalankan suatu keikhlasan yang sangat tinggi. Bagaimana kita ikhlas? Kalau Allah katakan kodratmu kodrat aku, maka ikhlaskan dan akui dan amalkan kekodratannya. Allah katakan iradatmu adalah iradat aku, akui, ikhlaskan dan amalkan untuknya. Kalau ilmu Allah, ilmu aku, ilmu Allah sendirinya, amalkan ilmu itu, akui dan serahkan dengan tulus, dengan ikhlas, sampai kepada hayat, sampai kepada kalam basar, sampai kepada sama. Amalkan dan serahkan.
lenyapkan dirimu di saat menyerahkan, maka nyatalah bagimu nanti apa yang akan terjadi tentang perbuatan Tuhan kepadamu, Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi kalau kamu perkaya ilmu pengetahuanmu, kodrat kemanusiaanmu, nasmu semakin tinggi, celaka 12, tidak akan pernah kamu dijabah oleh Allah, melainkan kamu akan ditegur kalau hanya kamu menggombar-gamburkan kekayaan Allah demi kepentingan dirimu sendiri. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah, bertuhan kepada Allah dan menjadikan Allah itu Tuhan di dalam diri bukan pekerjaan yang mudah, bukan suatu perbuatan yang mudah, membutuhkan bimbingan yang benar-benar dituntun 24 jam siang dan malam. Siang dituntun jasmanimu dalam beramal, malam dituntun rohanimu dalam beribadah. Menentukan amir diri, mencari mursid diri sebagai ahli diri kita, butuh benar-benar hati nurani yang mencarinya. Sama dengan kita mencari keberadaan Allah dalam diri, sementara diri itu adalah wujud keberadaan Allah. Makanya kadang-kadang kita dengar kelelahan seseorang belajar, kelelahan untuk mencari guru. Kalau bisa biaya untuk mencari guru ini dikumpulkan, mereka bilang sudah 3 rumah mungkin sudah jadi. Tapi saking kecintaan kepada Allah, dia korbankan semuanya untuk mendapatkan Tuhannya. Sementara ada di dalam dirinya dan tidak ada yang mampu mengungkap wujud Allah dalam batinnya, adanya Allah bersembunyi dalam dirinya. Wa fi anfusikum afala tubsirun. Dan tidak ada yang mampu membongkar tadabbur Qur'annya sehingga kehilangan bahasa kita kepada Allah. Tidak ada yang mengungkap rahasia solat sehingga tidak tahu lagi mana kodrat yang akan dihadapkan kepada wujudnya. Sehingga peran kita sebagai saksi bagi Allah, sebagai insaniahnya Allah, akhirnya teraniaya dengan ketidaktahuan, pergi kosong pulang hampa, capek, akhirnya kehidupan berantakan lagi. Ini kisah nyata dialami oleh umat Islam. Mencari guru, mencari Allah, ini kadang-kadang salah niat. Mencari guru bukan karena mencari Allah. Ini yang membuat perjalanannya terlantar dan Allah menutup diri. Ingat para jemaah sekalian, cukup berulang kali saya sampaikan, surat Toha 14 sangat menyempurnakan apabila kita bisa mengamalkan surat tersebut. Satu demi satu, kata demi kata, apabila diterjemahkan dan dibongkar dengan kenyataannya, insya Allah semua akan berjalan dengan baik. Sabar kita dalam belajar ilmu tauhid ini, tidak boleh kita membawa pemahaman-pemahaman yang tidak bertauhid kepada Allah. Apa contohnya? Pengalaman tidak bertauhid. Pengalamannya banyak, tapi kodratnya tidak ada. Dia tidak pernah bertajali dan hidup di dalam bismillah. Dia tidak pernah memberangkatkan kodrat itu mewujud pada dirinya. Tapi dia tahu cerita, dia tahu pengalaman. Akhirnya pengalaman itu
yang menjatuhkan dia sendiri. Ikan paus di dalam laut mencari air itu suatu keanehan. Inilah kebanyakan umat Islam, malah dia bertanya kepada kerang yang tidak berdarah, tidak berurat. Dia bertanya kepada yang tidak butuh air. Maka dikatakan pencari itu melupakan diri yang mencari, tapi mencari sesuatu yang tidak ada yang akan dicari. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah rahimakumullah. Pelajaran bertauhid ini, Buya Hamka pernah mengatakan, kalau tidak tahan susahnya belajar, maka tahanlah sulitnya hidup. Karena dengan kita belajar, terbukalah ijab hidup kita. Kita di sini di dalam ilmu tauhid dibentuk untuk menjadi suatu kealiman diri yang akan diturunkan ke tengah umat dengan keulamaan. Jangan tiba-tiba aja sudah jadi ulama. Menjadi alim itu butuh proses. Menjadi alim itu butuh proses. Tidak ada orang hanya langsung alim saja, itu tidak ada. Nah, inilah kiat-kiat kita memahami ilmu tauhid. Kita belajar, kita amalkan semua ilmu tauhid. Tiba-tiba kita merasa mengamalkan saja. Hati kita tidak menjadikan amalan itu suatu jalan untuk mendekatkan diri. Tidak menjadikan amalan itu gumpalan yang harus digulung ke dalam diri, sehingga habis amalan tinggal diri, habis diri tinggal sesuatu yang berdiri. Bukan jadi amalan selamanya. Kita ingin mendekatkan diri kepada Allah, amalkan amaliyahnya, masuk kamar mandi baca ini, keluar main baca ini, kemana baca ini, baca itu. Ingat, amaliyah mengantarkan kita dalam penghimbauan Allah, tapi ibadah mengantarkan kita berilmu kepada Allah. Tidak semua orang yang berilmu itu beribadah, tapi setiap orang yang beribadah sudah pasti dia berilmu. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah. Apalagi kita dalam rangka meningkatkan ilmu tauhid dalam diri, mengupas tuntas syahadat kepada bagian 1000 makrifat adalah solusi yang terbaik. Kenapa kaji kodrat ini dalam syahadat itu diutamakan? Kodrat apa? Kita dengan mengkaji wujudnya Allah dalam diri, sehingga kita mendapatkan kemaujudan umat pada diri dan bersifat Allah pada diri dan bersifat Allah pada sifatnya dan berkodrat Allah pada zatnya dan bersifat Allah pada sifatnya. Insya Allah. Tetapi kalau kajian ini sudah keluar dari makom tauhid, maka ingat, pengamal dengan diamalkan pasti berpisah. Tapi dalam ilmu tauhid, amalan diamalkan ke dalam diri dan maujud berupa diri. Ini yang dikatakan amalan. Makanya dikatakan awal kitab itu juz amal. Manusia itu adalah sumber amalan yang dikatakan wujud ilmu yang berkodratkan Adam nurani bagi diri kita, wasial daripada Adam. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah, bagaimana bisa dengan pengalaman yang banyak kita mendapatkan kodrat kepada Allah? Tidak bisa. Tetapi yang masuk akal itu mengkaji kodrat Allah pada diri. Tahulah kita akhirnya mana batasan Allah bagi diri
dan mana batasan umat pada diri. Kalau batasan Allah dan Tuhan dan umat itu belum mewujud dalam diri, belum pasti wujudnya, kita tidak tahu mana batasan gerakan Allah, mana yang pantas bagi umat, mana yang tidak pantas bagi Allah, maka belum lagi dikatakan sempurna. Kenapa? Hak dan batil masih dalam pandangan. Harusnya kalau sudah la maujudun illallah, maka kita tidak berprasangka lagi akan perbuatan-perbuatan kepada diri kita, tetapi nyata bukan prasangka. Kita ini harusnya ikhlas menerima kalau sudah ada ketetapan Allah dalam diri. Kenapa kita harus mempersulit diri? Bukankah diri itu adalah kodratnya Allah semata? Kodrat orang ilmu sama basar kalam hayat qadirun hajirun sami'un, sampai ke tingkat sami'un ini ada milik kodrat dan haknya Allah. Tidak ada warisan nama kita di situ. Tidak ada warisan nama orang tua, tidak ada warisan nama nenek, tidak ada warisan nama kakek. Tetapi semuanya berwaris akan batin. Allah adalah nyawa. Zat Allah adalah rohani yang disebut Muhammad, dan nuraninya Allah kodrat Adam pada jasad pegangan ruh. Inilah dia. Allah melihat orang hidup di matanya apa nur, apabila nur Muhammad adalah kodrat dirinya. Nurullah adalah ruhaninya dan Rabbani nyawanya. Kalau Allah melihat seperti itu, dia katakan engkau hidup. Tapi kalau dia tidak melihat dari nur Muhammad yang berkuasa dalam dirimu, maka ini yang dikatakan orang hidup di matamu tapi mati di mataku. Islam adalah kodrat, bukan agama sembahan, tetapi agama kodrat dalam menyembah. Kodrat yang menyembah kepada kodrat, inilah Islam. Makanya Islam terbagi 3 golongan. Yauma wulitu, diselamatkan kehidupanmu, itu namanya din. Dinul, diselamatkan. Dikatakan yauma mumitu, diselamatkan kematianmu, itu dinamakan dinul Islam. Yang ketiga, diselamatkan pertemuanmu dengan Allah, itu dinamakan dengan yauma absawaya. Inilah din, perjalanan diri kepada Allah. Dal, alif, nun. Mana diri yang diperjalankan dan berjalan dengan Allah, diperjalankan dengan Allah, diperjalankan kepada Allah? Apakah sudah diperlihatkan diri yang hayat Allah itu, yang tidak berdarah, yang tidak berurat, pegangan kodrat Allah? Kalau masih kita berprasangka keumatan diri tapi bukan keumatan Allah, sesungguhnya itu seseorang belum dikatakan ada menjadi keinsanan Allah. Kalau sudah menjadi keinsanan Allah, berinsan Allah pada diri, maka semua perbuatanmu adalah perbuatan Allah. Tinggal kita jaga pantasnya atau pada tidak yang pantasnya. Insya Allah pada jemaah sekalian, mudah-mudahan wawasan ini bisa menjadi suatu pedoman dalam rangka pendekatan diri kita kepada Allah. Memperdalam ilmu tauhid adalah solusinya. Karena Islam rukun yang pertama adalah bertauhid kepada Allah. Mari kita tingkatkan ilmu tauhid kepada Allah. Mudah-mudahan berkah
Mudah-mudahan berhidayahlah segalanya dan mabrur akan ibadah, mustajab akan ilmu, barokah hidup dunia dan akhirat. InsyaAllah, kalau bagi yang ingin memperdalam ilmu pengetahuan kepada Allah dengan bertauhid kepada Allah, YouTube Buya Pasaman Timur telah menyediakan sarana grup belajar untuk mendekatkan diri kepada Allah dengan meningkatkan ilmu hakikat, amal dan ibadah melalui makom-makom syariat, hakikat, tarekat dan makrifat, terutama dalam jalan tasawuf dan tauhid. InsyaAllah mudah-mudahan bermanfaat buat kita semua. Akhirul kalam wa billahi wa taufiq wal hidayat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.